Halo Sobat Eksis, kembali lagi nih bersama kita di Forecast, format podcast. Tentunya pada sore hari ini dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu senior kita di angkatan ketua perintis teman-teman. Mungkin langsung saja kita minta untuk perkenalkan dirinya. Kira-kira narasumber kita ini siapa sih sebenarnya gitu. Silahkan Mas. Gimana? Perkenalan ya. Oke. Kok nggak ditanya sama hostnya ini? Ya, namanya saya aslinya Dino Marta Gemilang. Jadi angkatannya dulu kuliah itu masuknya tahun 2010. Dan jurusannya kelihatan lah dari orangnya, ini kan orangnya hitam, sering ke lapangan. Jadi jurusannya teknik sipil. Itu. Oke, sangat luar biasa teman-teman. Narasumber kita di sore hari ini itu dari angkatan 2010. Kayaknya ini format itu sudah sangat lama ya. Mungkin langsung kita tanya-tanya aja terkait apa yang mau kita tanyakan di sore hari ini. Yang pertama mungkin kita mau tanya nih Mas. Yang penting jangan susah-susah. Siap. Saya sudah bukan mahasiswa, jadi malas mikir. Oke, mungkin tak tanya dulu kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dek Angga. Oke, siap. Domisilinya di mana nih? Tentunya kita kan ingin membahas tentang format. Jadi kita tanya dulu dong, domisilinya di mana? Kita bahas format, nanti nggak tahu asalnya dari luar Tuban gitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mas, domisilinya di mana, tinggalnya di mana, sekarang pekerjaannya apa? Bolehlah di-spill dikit-dikit aja. Dikit atau banyak ini? Sedikit aja ya. Siap. Jadi saya lahir di Kabupaten Tuban, tepatnya di timur Kabupaten Tuban. Jadi ya lengkap lah kalau ngomong sudah anak pesisir, kemudian kerjanya di lapangan, jadi hitamnya ini menjiwai. Ya, jadi saya lahir di Kecamatan Palang, sebelah timur Kabupaten Tuban. Jadi tidak jauh lah dari Kabupaten Tuban. Itu dianggap. Oke, nah tentunya teman-teman di forecast kali ini kita mau membahas tentang Ormada Format R. Nah sebelum kita membahas tentang Format R, kita tanya dulu aja, Ormada itu apa sih Mas kira-kira? Menurutnya Mas Dino itu kenapa kok harus ada Ormada? Dan Ormada itu apa sebenarnya? Fungsinya itu apa gitu? Ya, Ormada ya. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan 13 tahun yang lalu. Jadi kalau tahun-tahun belakangan sudah tidak ada pertanyaan lagi Ormada lah, ini kami harus mengulang lagi atau menggali lagi Ormada itu apa. Jadi kalau bicara Ormada, Ormada itu kalau singkatannya, dari singkatannya itu organisasi mahasiswa daerah. Tetapi menurut definisinya adalah ini lebih panjang lagi. Ini mau definisi lama atau definisi lampau atau definisi sekarang? Definisi lampau dikutip dengan definisi sekarang Mas. Ini Biar lengkap dan simple. Tapi Hostnya ini dikit aja. permintaannya banyak ini. Jadi menurut definisi lampau saja, karena saya orang lampau. Jadi 13 tahun yang lalu kami mendirikan atau bersama-sama dengan kawan-kawan kita di UNESA mendirikan yang namanya Organisasi Mahasiswa Daerah. Jadi Ormada itu singkatan dari Organisasi Mahasiswa Daerah. Nah, definisinya adalah organisasi ini adalah organisasi ekstra kampus yang tidak ada di dalam catatan kampus, tetapi kami berinisiatif untuk berkelompok, berkumpul atau berhimpun membuat yang namanya organisasi mahasiswa daerah. Tujuannya apalah nanti dikulik lah itu. Tujuannya adalah untuk yang pertama adalah mengumpulkan mahasiswa luar daerah Surabaya yang notabene kita ini kuliah di Kota Orangan Surabaya. Nah, teman-teman yang asli Tuban kemudian berkuliah di Surabaya ini kemudian kita kumpulkan bersama, dihimpun bersama. Tujuannya adalah yang pertama kita ini senasib sepenanggungan, sama-sama orang rantau, sama-sama tidak kenal siapa-siapa di Surabaya, sama-sama 2 sampai 3 jam perjalanan kalau mau ke Surabaya,
Nah, ini kemudian kita kumpulkan karena penderitaannya sama dan juga kemungkinan senangnya juga sama karena ya kita tahulah kalau perjalanan dari Tuban ke Surabaya 2-3 jam, tapi kalau sendiri itu menderita. Tapi kalau ada yang dibonceng, nah ini lumayan agak menghibur sedikit lah. Ada teman buat cerita lah Ah Mas ya ya. paling tidak ngantuk lah, gitu. Oke, tentunya teman-teman ini sekedar informasi saja bahwasannya di UNESA bukan hanya ada Ormada, tapi banyak ada Ormawa, ada Ormada, dan banyak UKM-UKM yang berbentuk organisasi. Salah satunya ya ini kita dari Ormada Forum Mahasiswa Tuban Ronggolawe. Nah, Mas, berbicara tentang organisasi ini Mas, di Tuban sendiri kan ada yang namanya Format R. Ya, Nah, apa tuh Mas? Tadi kita sudah menyinggung Ormada. Nah, sekarang kita mau menyinggung terkait Format R, Ya. Forum Mahasiswa Tuban Ronggolawe. Monggo Mas. nah itu sudah dijawab sama hostnya. Format R itu apa? Jadi pertanyaannya yang pertama Ormada, kemudian mengerucut lagi terhadap format R ya. Siap. Jadi format R itu adalah singkatan dari Forum Mahasiswa Tuban Ronggolawe. Yang namanya Forum Mahasiswa Tuban ya orangnya orang Tuban. Yang namanya Forum Mahasiswa Tuban ya anggotanya ya mahasiswa. Jadi kalau sudah tidak menjadi mahasiswa ya bukan anggota format Ronggolawe. Jadi format Ronggolawe atau Forum Mahasiswa Tuban Ronggolawe itu adalah salah satu ormada yang ada di kampus Universitas Negeri Surabaya. Kalau di lain kampus mungkin ada banyak ormada-ormada lain yang itu juga menghimpun teman-teman mahasiswa yang asli Tuban. Di kampus-kampus lain juga ada. Nah, khusus di UNESA kami mengambil nama Forum Mahasiswa Tuban Ronggolawe. Kenapa namanya forum? Tidak kemudian namanya ikatan, tidak kemudian namanya himpunan atau persatuan. Nah, Forum Mahasiswa Tuban ini mengambil nama forum ini kaitannya adalah dengan cita-cita sahabat-sahabat atau kawan-kawan yang dulu di angkatan kami 2010 sampai 2011-12 itu memang bicara organisasi itu agak tabu. Jadi ngomong organisasi itu agak tabu. Jadi kita ini sudah kuliah pusing-pusing, sudah banyak tugas, kok lagi diajak atau dikasih tugas lagi untuk masuk di dalam organisasi. Nah, maka kemudian forum ini formatnya lebih ringan lah daripada bicara organisasi yang runtutannya lebih kompleks begitu. Jadi kalau forum ini lebih ringan. Jadi kegiatan apa kita di Ormada ini, Forum Mahasiswa Tuban Ronggolawe, ya kegiatannya adalah berkumpul, ya menghilangkan penat, ya nyanyi-nyanyi, terus kemudian ya ngopi-ngopi, kemudian yang penting adalah teman-teman yang ada di Forum Mahasiswa Tuban Ronggolawe ini ketika berkumpul itu senang. Jadi wes kuliah itu rumit, kemudian kalau sudah berkumpul di format itu rumit sekali. Nah ini kan malah tidak mau ikut di dalam format Ronggolawe. Oke, berarti kita sistemnya fleksibel gitu Mas ya. Ya, Nyantai, enak, kekeluargaannya dapat gitu Mas ya. Yang penting adalah tidak hanya berkumpul saja. Jadi kumpul-kumpulnya mahasiswa itu kan kumpul-kumpulnya pemikir ya. Kumpul-kumpulnya mahasiswa atau ngopi-ngopinya mahasiswa paling tidak yang dibahas kalau sudah menghindari skripsi, menghindari tugas paling tidak kan dibahas ya paling tidak yo konsep kenegaraan, konsep kebangsaan, ayo buat kegiatan pengabdian masyarakat, paling tidak itu. Jadi kalau sudah berkumpul, mau tidak mau yang dibahas ya itu pasti. Nah ini cara kamuflase kita tidak mengambil nama yang sulit, mengambil nama yang ringan saja, agar teman-teman mahasiswa Tuban di UNESA itu mau masuk, walaupun mereka ya tidak mau berorganisasi, tapi ya ini cara kamuflase. Jadi kalau sudah ngumpulkan yang pasti yang dibahas ya paling tidak akan jauh daripada tugas kuliah, tidak akan jauh daripada konsep-konsep kemahasiswaan itu sendiri. Itu.
Oke, berarti istilahnya kumpul-kumpul tapi bermanfaat Mas Ya. Kumpul-kumpul yang positif lah. Ya. Bukan kumpul-kumpul yang negatif seperti yang mencederai orang lain dan lain-lain seperti itu Ya. Mas ya. Oke, tentunya sangat luar biasa nih teman-teman Sobat Eksis. Selanjutnya ingin mengutip lebih dalam lagi Mas nih. Kita bicara tentang sejarah nih. Kalau katanya jas merah, jangan sampai lupa sejarah. Jangan Seperti itu Mas ya. sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Sejarah dari Forum Mahasiswa Tuban Ronggolawe ini itu seperti apa Mas? Bagaimana? Kalau kita lihat dari track recordnya kan sudah lama, Ya. sudah sangat-sangat lama. Tapi mungkin baru kita lihat ini organisasinya baru muncul di atas air, mungkin seperti itu Mas. Ya. Tolong diceritakanlah Mas sedikit tentang sejarah format biar teman-teman ini tidak salah paham menanggapi sejarah format itu A, B, C. Biar jadi satu kesepakatan pemahamannya sama seperti itu Mas. Karena sejarah ini kan pasti ada track recordnya dan lain-lain. Seperti itu Mas. Monggo dijelaskan Mas terkait sejarah Forum Mahasiswa Tuban Ronggolawe. Ini tugas berat ini. Jadi mengenai sejarah atau histori, Forum Mahasiswa Tuban Ronggolawe ini punya sejarah panjang sebenarnya. Tidak hanya dimulai tahun 2010-2011, tetapi sejarah Forum Mahasiswa Tuban Ronggolawe ini dimulai sejak tahun 2023. Tahun 2003. Mohon maaf, kalau 2023 lah sekarang. Tahun 2003, jadi sejarahnya panjang. Dan juga mengutip apa yang disampaikan oleh D. Angga ini. Jadi bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghormati sejarahnya. Jadi kalau mahasiswa atau anggota format ini tidak menghormati sejarah berdirinya format, ya KTA-nya dicabut itu. Siap. Kartu tanda anggotanya tolong dicabut. Jadi Forum Mahasiswa Tuban Ronggolawe itu embrionya sebenarnya sudah ada tahun 2003. 2003 itu dengan nama perkumpulan atau ikatan mahasiswa atau apa saya lupa, atau himpunan atau apa, perkumpulan plat S. Jadi kalau ngomong plat S itu yang ada di Indonesia ya tentunya, yang ada di kampus Universitas Negeri Surabaya. Jadi kalau ngomong plat S itu ya ada Tuban, ada Bojonegoro, ada Lamongan. Kalau dulu mungkin Mojokerto masih ikut plat S, Jombang ya. Jadi dulu ada perkumpulan plat S. Nah, 2003 itu oleh senior-senior kita, perkumpulan plat S ini menjadi salah satu tempat untuk berdiskusi, menjadi salah satu tempat untuk menuangkan ide, gagasan dan lain-lain itu. Tetapi memang bicara kalau sudah tidak senasib sepenanggungan ini susah. Kalau mahasiswa Tuban kumpul sama Bojonegoro dan Lamongan ini bahasanya kan sudah beda toh. Wong kita ini punya leh, ya toh. Sedangkan kalau sudah kumpul itu bahasanya bahas leh, bahas dan lain-lain itu tidak nyambung lah, katakan begitu. Tidak sefrekuensi begitu, kata anak muda sekarang kan begitu. Jadi perkumpulan plat S ini kemudian tidak bertahan lama, ya karena mungkin memang tidak dirancang untuk ke depan itu bagaimana dan lain-lain gitu. Kemudian tahun 2008 kalau saya tidak salah, ini tolong dikonfirmasi juga ke narasumber lain Saudara Angga, jadi biar tidak satu sudut pandang ya. Siap. Jadi tahun 2008 itu ada yang namanya senior kita Mas Ugi jurusan elektro angkatan tahun 2006 mungkin. Itu mendirikan yang namanya format tanpa R ya. Format saja, Forum Mahasiswa Tuban. Jadi Mas Ugi dengan beberapa teman atau beberapa koleganya mendirikan yang namanya format Forum Mahasiswa Tuban, gitu saja, tanpa Ronggolawe, Forum Mahasiswa Tuban. Tahun 2008 itu format ini timbul tenggelam. Ini menurut cerita senior-senior kami juga, karena tahun 2008 itu juga kami belum masuk. Timbul tenggelam, kemudian pada akhirnya memang
tahun 2008 sampai tahun berapa itu format tidak aktif, atau kalau kita cari kepengurusannya juga tidak ada, kita cari programnya juga tidak ada gitu. Jadi vakum Mas ya. Vakum. Jadi format yang tanpa R ini vakum. Kemudian berlanjut lah, ini tahun 2010, awalnya saja dulu tahun 2010. Ini yang kami mengalami benar. Jadi tahun 2010 itu kami datang sebagai mahasiswa yang tidak tahu Surabaya, kampus Ketintang itu, kalau dulu kan rektorat masih kampus Ketintang. Jadi satu dulu Mas. Jadi satu, atau masih pusatnya kampus Ketintang kalau dulu tahun 2010 itu. Kampus Ketintang itu kita tidak tahu di mana lokasi-lokasi warung yang nyelempet-nyelempet, kan kita tidak tahu. Jadi kita jauh datang dari kota kecil, kota Tuban, kemudian ke Surabaya, bahkan mendaftar saja, daftar ulang saja itu. Daftar ulang saja kita itu ya buta karena tidak tahu, kesulitan daftar ulang, padahal kita sudah diterima jadi mahasiswa, sudah resmi jadi mahasiswa UNESA, mau daftar ulang itu kesulitan. Kita tidak tahu bagaimana alurnya dan lain-lain, tetapi ya alhamdulillah saya kebetulan ada yang menolong waktu itu. Saya lupa namanya, masih saya ingat-ingat sampai sekarang. Nah, sedangkan ketika kami datang itu ada ormada lain yang pada waktu itu mendirikan kalau dulu namanya WAFO, Warung informasi. nah kalau sekarang apa namanya? Sama Mas, masih Warung sama. informasi ya. Jadi dulu mendirikan stand WAFO, warung informasi untuk mahasiswa-mahasiswa asal daerah masing-masing begitu. Jadi tujuannya adalah untuk membantu adik-adiknya ketika daftar kuliah atau ketika daftar ulang itu. Nah, dari situ kemudian kalau kami pribadi ada keinginan bahwa ke depan kita harus mendirikan organisasi itu atau membuat organisasi yang sifatnya kedaerahan, yang tujuannya adalah salah satunya membantu adik-adik kita ketika daftar ulang. Itu dulu. Jadi satu tujuan saja kita. Tujuannya sangat luar biasa, Ya. untuk membantu adik-adik yang dari Tuban. Ya. Jadi hanya satu dulu, cita-citanya hanya itu saja. Jadi itu kami. Nanti senior-senior lain coba dikonfirmasi lah apa tujuannya dari awal itu. Itu kami. Jadi ketika 2010 kami berkeinginan bahwa harus ada organisasi mahasiswa daerah Tuban yang kemudian nanti berkecimpung di bidang sosial kemasyarakatan, di bidang pendidikan, di bidang pemberdayaan masyarakat. Salah satu tujuannya adalah yaitu tadi membantu adik-adik mahasiswa baru ketika datang di kampus UNESA tidak lagi buta di mana tempat fotokopi, di mana tempat cari materi dan lain-lain itu, tidak lagi buta terkait itu. Jadi itu yang menjadi alasan kami ingin bercita-cita mendirikan Forum Mahasiswa Tuban. Nah, itu 2010. Nah, mungkin ini yang kemudian dirasakan oleh teman-teman senior yang lain. Jadi kalau saya tidak bisa nyari informasi terkait dengan pendaftaran kampus, mungkin senior-senior lain juga begitu. Nah, ini yang kemudian mempertemukan. Jadi 2010 itu yaitu prosesnya ya. Kemudian tahun 2010 kalau saya tidak salah, 2010 itu ketika kalau dulu ada kelas meeting di satu kampus, sekarang masih ada tidak? Oh, mungkin kalau sekarang itu Pekan- Rektor Cup itu. Pekan Tapi olahraga beda. begitu. Oh, pekan olahraga. Jadi ada pekan olahraga yang itu cabangnya dulu ada bola tangan, ada futsal, ada dan lain-lain itu. Itu untuk mahasiswa baru ya, khusus mahasiswa baru ya. Jadi dipertemukan seluruh mahasiswa baru, kemudian ditanding, padahal juga tidak profesional banget kita kalau main. Jadi dipertandingkan itu. Nah, kami bertemu yang namanya saudara Taufik Hidayanto dan bertemu dengan saudara Rezaki Adenan. Ya,
itu kalau nama kerennya Mas Jeki lah, sama Mas Taufik gitu. Nama kerennya itu. Jadi kami bertemu saya masih ingat itu ketika di lapangan tenis outdoor yang lama. Kalau sekarang kan sudah dibongkar itu. Lapangan tenis. Lapangan Di tenis Ketintang. di Sampingnya Ketintang. FEB itu Mas. Dulu baratnya. Oh iya. Ya, dulu baratnya. Kami bertemu di situ, kami bicara, kami ngomong, kami ngobrol. Lah, alhamdulillahnya ada yang inisiatif kemudian mendata. Itu Mas Jeki memang, itu yang saya kira apa ya? Ya bagian administrasinya Mas Jeki lah begitu. Jadi ada data itu yang kemudian diputar, ada data mahasiswa. Kalau dulu kan tidak ada WA. Dulu kan tahun 2010 masih SMS dan kalau agak modern sedikit BBM lah. Oh ya, masih zaman-zaman dulu itu. Kolonial lah, kolonial. Sekarang kan sudah ada WA grup, ada macam-macam nih. Dulu kan kita main harus SMS satu-satu untuk berkumpul kan gitu. Kalau yang tidak pakai SMS tapi pakai BBM itu agak susah. Nah, jadi ada Mas Reza, ada Mas Taufik itu yang kemudian membuat database tentang mahasiswa angkatan 2010 yang baru masuk, kemudian juga mendata senior-senior kami walaupun itu tidak berkumpul ya, satu persatu. Kemudian saya lupa tanggalnya, kita pertama kali berkumpul itu di depan A3, depan elektro. Oh di Fakultas Teknik Mas. Ya, Fakultas Teknik, tepatnya jurusan elektro, A3 mungkin ya. Kalau nggak salah iya Mas. Atau mungkin sekarang sudah berubah. Nah itu. Jadi kemudian kita bertemulah itu. Jadi dulu ya seperti yang saya sampaikan, konsepnya santai saja bahwa itu kita kalau tidak salah ya rujaan saja. Rujaan, konsepnya santai saja memang. Rujaan kemudian saling bertemu, ternyata memang ada saling kenal. Nah, ini kemudian menjadi rujukan kita bahwa memang format itu didirikan ya memang untuk ini, untuk saling mengenal satu sama lain, untuk silaturahmi antara mahasiswa Tuban. Dan yang paling penting menurut senior kami itu biasanya mahasiswa itu tidak punya uang, gampang lah golek utangan. Kan begitu kalau temannya banyak. Oke. Ya. Nah itu 2010. Kemudian kok sampai sekarang itu juga kita tidak menyangka bahwa sekarang format sudah berapa tahun ya? 12 tahun ya. 13 tahun. Mas. 13 tahun. Mau 13 tahun. Kita juga tidak mengira-mengira. Tidak ngira-ngira terkait dengan format bisa sampai 13 tahun. Ya kita dulu tidak muluk-muluk, ya kita hanya bertemu, berkumpul, membuat program kerja yang enteng-enteng saja ya, karena memang kita tidak ada anggaran dari kampus ya, yaitu yang disebut organisasi organisasi kekeluargaan atau organisasi ekstra ya. Tidak ada anggaran dari kampus, kita ya urunan sendiri, cari proposal sendiri, cari anggaran sendiri. Nah itu secara umumnya. Kalau kemudian format itu kan berulang tahun tanggal 5 April 2011. 2011 itu ada apa? Ada momentum apa? Sehingga kemudian diputuskan bahwa format itu hari lahirnya adalah 5 April 2011. Jadi tanggal 5 April tahun 2011 itu kita laksanakan musyawarah anggota pertama. Jadi kalau kita meniru konsep kemerdekaan Indonesia, jadi Indonesia itu kan sudah ada sebelum 17 Agustus 1945. Sama halnya dengan format bahwa kemudian 5 April 2011 itu ditetapkan menjadi hari ulang tahun, itu adalah tonggak awal format melaksanakan musyawarah anggota. Jadi pertama kali format melaksanakan musyawarah anggota itu tanggal 5 April 2011 itu. 2011 atau 2012 Mas? 2011. Oh, 2011. Atau 2012 ya? Kalau di sejarah mungkin 2012. Oh ya, saya agak lupa itu. Oh ya, kalau
2012 mungkin, karena saya terpilih itu 2011 sebenarnya. Oh, berarti ini Jadi, belum ada SK-nya, belum nah, ada betul. apa namanya kepastian legalitasnya gitu. Saya SK dari langit. Oke, SK dari langit berarti itu pahala, Mas. Ya, ya saya ingat. Terima kasih diingatkan. Jadi 2011 itu saya yang dicetuskan menjadi ketua format pertama itu memang tidak ada SK. Jadi itu menjadi ketua yang belum diproklamirkan lah begitu. Belum apa proklamasi, Mas. Proklamasi tapi sudah jadi Ketua. ketua gitu. Bisa dibilang ketua perintis, Mas? Ya, pokoknya ketua dari langit lah. Oke. Karena tunjukkan langit biasanya. Ya, itu. Jadi ya itu, pokoknya tanggal 5 itu, 5 April itu menjadi tonggak awal kita mendirikan Format. Dan jangan lupa bahwa ada senior-senior kita yang juga berperan aktif dan juga berperan sangat bahkan agresif ya. Jadi kalau tidak berkumpul atau tidak memenuhi undangan kita ketika diajak bareng-bareng berkumpul itu sampai agresif ya. Termasuk jemput di kosan. Kalau laki-laki sama laki-laki tidak apa-apa. Ini laki-laki jemput perempuan lah itu agresif ini. Yang bahaya ini, Mas. Cuman masih dalam taraf wajar lah. Karena kita awasi bersama. Siap. Itu. Oke, berarti sejarahnya sangat luar biasa, sangat panjang. Kemungkinan saya lahirnya 2001, Mas. 2001. Format 2003 sudah ada yang kumpul-kumpul ini. Berarti wah, umur saya hampir sama dengan Format kalau bisa dikatakan seperti itu. Tapi legalitasnya yang pasti itu di tanggal 5 April 2012. Ya. Oke, tentunya nih Mas ya, membahas terkait sejarah, terkait Ormada, terkait Format R. Ini ada suka dan dukanya, Mas. Kayaknya banyak mana, Mas, ini suka dan dukanya. Ya. Kalau bicara suka dan duka ya, beginilah. Kalau ngomong mahasiswa, apalagi jurusan saya teknik sipil ya, ngomong hitung-hitungan, ngomong apa rumus dan lain-lain itu sudah penat. Dan juga saya juga tidak dari SMK-nya tidak sejurusan dengan pada waktu kuliah, jadi ya agak susah memahami mata kuliah. Jadi kalau ngomong sukanya ya Format ini adalah salah satu pelampiasan kita ketika penat. Kelas. Ya walaupun kemudian nanti ketika sudah ngumpul lagi ya ada tugas lagi. Ya paling tidak beginilah, paling tidak ketika sudah penat dengan kuliah dengan tugas kita kumpul bersama-sama ya ngobrol, nyanyi-nyanyi atau paling tidak pengakraban dan lain-lain itu sukanya benarnya itu. Jadi paling tidak kalau tidak ada yang kumpul itu ya ono kangen ada kangennya juga. Kalau dukanya sih ya namanya yang merintis, dukanya pasti ya kita buta pada awal itu, kita buta tidak tahu siapa yang bisa diajak ngomong, siapa yang bisa diajak diskusi terkait itu di angkatan kami ya, pengurus itu. Jadi ya kita comotan saja biasanya mengambil program kerja itu ya. Kalau ada pengalaman program kerja dari Fakultas Teknik, kita ngambil dari Fakultas Teknik. Ada pengalaman program kerja dari Fakultas Ekonomi ya kita ngambil ya. Karena memang background mata kuliah kita atau jurusan kita berbeda-beda. Ada yang anak ekonomi, ada yang anak sosial, ada anak termasuk yang di LIDA, ada FBS dan lain-lain, semuanya berkumpul dalam satu naungan Forum Mahasiswa Tuban Ronggolawe. Jadi dukanya yaitu, dukanya sedikit lah dukanya, banyak sukanya lah. Paling tidak itu tadi melupakan kuliah walaupun sejenak. Jadi bedanya dengan organisasi yang lain itu kita lebih banyak ya Mas ya. Budayanya kan beda-beda dari satu fakultas dengan fakultas lain itu beda-beda. Ya. Jadi tetap ada rasa kangen ketika kita kumpul-kumpul. Sampai sekarang juga masih ada Mas rasa kangen itu. Kalau sekarang ya karena kita sudah beberapa tahun tidak berkumpul ya bersama-sama yang full tim gitu, yang lengkap, ya pastinya ada. Paling tidak pertanyaannya kan anakmu berapa? Nah ini pertanyaan yang sudah kami simpan lama. Anaknya sudah berapa dan lain-lain itu. Ya, kalau ngomong kangen ya kangen lah, karena
teringat ketika guyonan pada waktu itu mahasiswa yang bebas, tidak terkekang apa-apa. Guyonan pada waktu itu kan ya los-los saja. Kalau sekarang ya enggak tahu lah kita. Tapi kalau ngomong kangen lah. Saya harap juga ada momentum untuk kita bareng-bareng ketemu. Amin. Bareng-bareng semuanya, waktunya dimudahkan untuk bisa berkumpul full tim. Amin. Nah jadinya ini teman-teman Sobat Eksis dari Mas Dino sendiri ini sudah kangen kita buat kumpul semua nih. Harapannya ke depan ada momen lah, salah satu momen yang bisa mengumpulkan seluruh keluarga besar Forum Mahasiswa Tuban Ronggolawe, seperti itu ya Sobat Eksis. Oke, mungkin ini yang terakhir Mas, pesan dan harapan untuk Forum Mahasiswa Tuban Ronggolawe sekarang sampai ke depan. Ya, pesan dan harapan. Pesannya teman-teman tetap semangat, pengurus baru, mahasiswa baru, karena kita tidak bisa lepas bahwa daerah asal kita adalah kota kecil Tuban, bahwa kita tidak bisa lepas bahwa kita ini lahir di kota Tuban, yang memang kalau ngomong desa ya desa, tetapi ini adalah bagian daripada sejarah kita masing-masing. Itu bagian daripada perjalanan hidup kita masing-masing, maka itu jangan dilupakan. Kemudian harapannya untuk teman-teman pengurus dan juga teman-teman fungsionaris Forum Mahasiswa Tuban Ronggolawe yang saat ini menjabat, kegiatannya juga diintensifkan. Yang terpenting adalah kegiatan pengabdian masyarakat itu penting diintensifkan, karena memang tujuan format awalnya didirikan adalah itu, pengabdian masyarakat, kemudian bidang sosial dan lain-lain itu. Dan juga slogan kita ya, teman-teman format, teman-teman senior-senior yang lain juga tetap teringat dengan ya, walaupun panjenengan semua ini misalnya sudah sukses di luar kota sana misalnya, jangan kemudian dilupakan bahwa ya sampean ini lahirnya di kota Tuban, kemudian punya sejarah di kota Tuban, apalagi juga dulu pernah membuat atau bersama-sama kita membuat salah satu agenda program kerja yang ya kita tidak mengira bahwa kita bisa buat program kerja yang ya bisa dikatakan spektakuler lah pada waktu itu. Wong kita itu tidak punya anggarannya paling ya urunan. Nah, teman-teman fungsionaris dan juga teman-teman anggota Forum Mahasiswa Tuban pengurus, ini jangan lupa bahwa berorganisasi itu ilmunya tidak didapat di dalam kuliah. Berorganisasi itu adalah ilmu ekstra atau ilmu yang tidak ada di mata kuliahnya sampean semua, tetapi ini sangat penting untuk teman-teman atau adik-adik ketika nanti waktu sudah lulus kuliah. Jadi jangan kemudian adik-adik dan teman-teman pengurus berkecil hati bahwa untuk apa ikut format, untuk apa ikut organisasi. Kami merasakan sendiri bahwa ilmu ini sangat penting. Kalau ngomong ilmu mata kuliah ya sudah sebatas sesuai jurusan, tetapi kalau sudah organisasi, apalagi organisasi format ini tidak ada anggarannya lah, ini akan memaksa kita atau membiasakan kita untuk bisa sangat survive di dalam dunia kerja dan dunianya teman-teman semua. Itu ya, terima kasih. Oke, sangat luar biasa teman-teman Sobat Eksis. Pada sore hari ini kita berjumpa dengan Mas Indul Marta Gumilang yang tentunya menjadi narasumber sekaligus Ketua Forum Mahasiswa Tuban Perintis. Benar-benar awal berdirinya Forum Mahasiswa Tuban ini yang menyaksikan senior-senior kita, teman-teman. Nah, pesan dan harapan tadi supaya teman-teman juga paham, supaya teman-teman juga menjadi pelaku untuk meningkatkan perjuangan kita di Forum Mahasiswa Tuban Ronggolawe ini. Jangan sampai lupa dimanapun teman-teman kerjanya, dimanapun teman-teman prosesnya, tetap tanah kelahiran kita itu sama, satu nasib, yaitu Tuban tercinta, seperti itu. Oke Sobat Eksis, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita jargon dulu Mas, biar semangat. Oke, format Eksis. Oke, sekian, terima kasih. Next time kembali lagi ke Forecast yang
luar biasa.